Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jose Julian Hidayat. Nah, setelah kemarin kita membahas mengenai pengenalan website dan juga struktur navigasi. Nah, sekarang di sini saya akan membahas sebuah pengenalan HTML dasar. Ya, HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menampilkan sebuah website. Nah, HTML ini termasuk dalam bahasa pemrograman yang gratis, artinya tidak dimiliki oleh siapapun atau bersifat open source. Nah, pengembangannya sendiri dilakukan oleh banyak orang di banyak negara dan bisa dikatakan sebagai sebuah bahasa yang dikembangkan bersama-sama secara global. Nah, untuk dokumen HTML sendiri adalah dokumen teks yang dapat diedit oleh editor teks apapun, bisa Visual Basic, bisa Notepad++, bisa Visual Studio Code, dan lain-lain, dan disimpan dengan file extension.html. Nah, dokumen HTML punya beberapa elemen yang dikelilingi oleh tag teks yang dimulai dengan simbol lebih kecil dari dan berakhir dengan sebuah simbol lebih besar dari. Nah, HTML sendiri tidak bisa dipisahkan dengan CSS dan JavaScript. Nah, kedua bahasa front-end-nya itu yaitu Cascading Style Sheet atau CSS dan juga JavaScript ini akan membantu HTML bekerja secara maksimal untuk membuat sebuah website yang responsif dan juga interaksi. Nah, keduanya juga bisa mengaktifkan fungsi lebih canggih dan meningkatkan pengalaman user. Nah, CSS sendiri memiliki fungsi yang berkaitan dengan style atau interface sehingga mempercantik tampilan dari website. Nah, sedangkan untuk JavaScript sendiri memungkinkan sebagai user itu memiliki fungsionalitas yang dinamis. Nah, jika diibaratkan sebagai tubuh, HTML ini adalah sebuah kerangka atau tulang atau fondasi yang membangun sebuah tubuh. Nah, JavaScript sendiri adalah organ tubuh dan juga otot-otot yang membangun dari kerangka yang sudah dibuat sehingga kerangka tersebut dapat bekerja dengan organ-organ ataupun otot yang dibuat di JavaScript. Nah, untuk CSS sendiri adalah tampilan dari luar tubuh itu sendiri. Nah, selanjutnya struktur HTML. Nah, struktur HTML sendiri yang pertama ada tag. Nah, tag ini adalah sebuah istilah untuk bagian yang ditempatkan di antara tanda kurung siku. Nah, tag ini mengidentifikasi jenis dan dari elemen tertentu yang akan ditampilkan pada halaman HTML atau halaman web tersebut. Nah, selanjutnya elemen. Nah, elemen ini merupakan gabungan dari tag pembuka, konten, dan juga tag penutup. Nah, elemen ini membentuk struktur dasar dari halaman web. Nah, atribut sendiri adalah sesuatu elemen yang digunakan untuk memodifikasi nilai dari elemen HTML atau berupa sebuah value. Nah, suatu elemen biasanya akan mempunyai banyak sekali atribut. Nah, untuk sintaks di samping adalah kerangka dasar dari struktur HTML. Lalu ada markup elemen. Markup elemen ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada struktural. Secara struktural, tanda yang menentukan level atau tingkatan dari sebuah teks. Contoh H1, Gov H1 ini akan membentuk sebuah heading yang akan memerintahkan browser ini menampilkan Gov sebagai teks tebal besar yang menunjukkan heading 1 gitu. Lalu ada presentasional. Nah, tanda ini menentukan tampilan dari sebuah teks tidak peduli dengan level dari teks tersebut. Contoh ketika kita menulis bold face dengan tanda tag B dan strip B, ini akan menampilkan huruf secara bold atau dicetak tebal. Nah, tanda presentasional ini sudah mulai digantikan oleh CSS dan tidak direkomendasikan untuk mengatur tampilan teks. Lalu ada hypertext. Hypertext ini adalah sebuah markup yang digunakan untuk menunjukkan pranala atau bagian dari dokumenter tersebut ke dokumen lain. Contohnya, misalkan kita mengetikkan teks dengan link yang menuju ke Wikipedia, maka
ketika kita menekan teks tersebut, maka Wikipedia atau hyperlink ini akan keluar. Lalu ada elemen widget di mana membuat sebuah objek-objek lain seperti tombol, button, list, dan garis horizontal. Nah, berikut ini adalah struktur yang mana biasa digunakan untuk dasar HTML dan juga beberapa fungsi tag dasar yang digunakan dalam HTML. Nah, selanjutnya dalam HTML juga kita mempunyai sebuah komentar. Nah, komentar ini ada di semua bahasa pemrograman seperti C++ dan lainnya, yang membedakan hanya cara penulisannya. Nah, untuk format komentar sendiri dalam HTML ditandai dengan kurung lebih kecil dari, tanda seru, dan juga min-min. Nah, fungsinya ini untuk memberi nama aplikasi, mendeskripsikan tujuan dari pengkodean di dalam file, memberi nama pengarang, memberi tanggal pembuatan, nomor versi, dan informasi hak cipta. Nah, sintaks di samping adalah contoh penerapan untuk komentar, di mana pada baris setelah body ditandai dengan komentar bahwa ini adalah komentar. Nantinya komentar ini tidak akan ditampilkan di dalam interface website, melainkan hanya pada bagian struktur programnya saja. Nah, lalu ini adalah tampilan dari tag HTML dan juga elemen body dari HTML-nya sendiri. Jadi elemen body ini adalah masuk ke dalam bagian HTML tags. Nah, lalu ada tag dasar HTML. Bisa teman-teman baca bahwa HTML ini memiliki banyak sekali tag, terutama pada tag dasar. Nah, untuk penggunaan tag sendiri, nantinya saya akan mencontohkan di akhir video ini bagaimana cara penggunaan tag dalam HTML. Selanjutnya ada tag formatting, lalu ada tag untuk mengatur gambar dan menunjukkan warna pada gambar, lalu untuk hyperlink, lalu order list, unorder list, description, style programming yang dikolaborasikan dengan CSS, form tag atau tag untuk membuat sebuah inputan form registrasi, dan juga tentunya table tag dari HTML. Nah, untuk materi cukup sekian. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan masing-masing dari fungsi tag dalam HTML. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa membuka aplikasi Visual Studio Code. Nah, jika teman-teman belum punya, silahkan teman-teman download terlebih dahulu di Google. Nah, untuk membuat filenya sendiri, jika teman-teman belum membuat filenya, bisa mengetikkan file, lalu new text. Nah, lalu akan tampil Windows baru atau workspace baru untuk teman-teman membuat sebuah HTML. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah workspace untuk mempraktekkan tag-nya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat sebuah doc tag atau tipe dari dokumen ini adalah sebuah dokumen HTML yang mana akan dibuka dengan tentunya teks HTML. Lalu head ini nantinya akan muncul pada navigasi bar pada web browser teman-teman ketika teman-teman mengakses sebuah web dari yang kita buat HTML-nya ini. Misalkan di sini untuk head-nya saya akan membuat sebuah contoh program HTML. Nah, selanjutnya setelah membuat head, kita membuat sebuah body. Body ini nantinya akan bekerja sebagai batang tubuh dari halaman website teman-teman. Nah, karena di sini saya akan mencontohkan sebuah
dasar dari HTML, maka di sini saya misal membuat sebuah heading ditandai dengan H. Ini adalah heading 1, lalu H2 ini adalah heading 2, H3 ini adalah heading 3, H4 ini adalah heading 4, H5 ini adalah heading 5, H6 ini adalah heading 6. Selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah paragraf di mana ditandai dengan P. Misalkan ini adalah sebuah paragraf yang dibuat untuk belajar HTML dasar. Selamat menyimak. Nah, selanjutnya di sini juga saya akan memasukkan sebuah hyperlink misalkan di sini saya ke halaman website saya ya. Website saya itu https://josejulian.com. Ini adalah link, adalah sebuah hyperlink. Div misal div style sama dengan background color -2 light blue dengan padding atau jarak webnya adalah 10 px, lalu p ini adalah sebuah div
dengan style CSS. Selanjutnya span style color ini adalah sebuah span dengan style CSS. Nah, jika sudah, teman-teman bisa ketik file lalu klik save. Nah, untuk mengaksesnya, teman-teman harus mengaktifkan dulu XAMPP, bagian Apache, dan juga MySQL. Nah, selanjutnya, teman-teman pergi ke web browser, lalu teman-teman mengetikkan untuk filenya sendiri, di-save di file folder local disk C, XAMPP htdocs. Nah, teman-teman wajib menyimpannya di dalam file htdocs. Nah, selanjutnya untuk mengaksesnya, teman-teman cukup mengetikkan di web browser teman-teman localhost, lalu nama file yang teman-teman simpan tadi, enter. Nah, ini adalah tampilan dari codingan HTML yang saya buat. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencontohkan sebuah atribut untuk pemformatan file ya. Seperti biasa, kita mengetikkan dulu tipe dokumennya, lalu mengetikkan HTML, lalu mengetikkan head. Misalkan di sini saya akan menambahkan sebuah judul, contoh program HTML, body, ini adalah teks dicetak tebal.
Nah, setelah mengetik tag-tag tadi dalam tag formatting HTML, kita langsung bisa refresh saja tampilannya. Maka tampilannya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencontohkan tag yang digunakan dalam pemformatan suatu gambar. Nah, di sini teman-teman harus sudah mempunyai gambar yang teman-teman harus simpan di dalam sebuah folder htdoc. Di sini saya sudah mempunyai dua gambar, yaitu gambar dan gambar 2. Nah, jadi yang belum mempersiapkan, tolong teman-teman siapkan terlebih dahulu. Tag with title. Nah, ini adalah hasil dari codingan untuk memanfaatkan teks dari gambar yang sudah saya buat tadi. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencontohkan sebuah pemanfaatan tag dari hyperlink. Kita nggak usah hapus dari awal, kita lanjut edit aja.
ketika sudah, lalu kita bisa jalankan lagi. Yang salah. Ini adalah sebuah hyperlink HTTPS. Kebalik ya teman-teman. Harusnya herf, bukan have, tapi herf. Save, lalu kita perbarui. Nah, bedanya di sini menggunakan atribut lengkap berupa target dan rel atau tidak bisa dilihat ketika teman-teman menjalankan sebuah hyperlinknya. Kita menjalankan hyperlink yang tanpa atribut rel dan target. Maka ketika kita mencet atau mengklik sebuah hyperlink, maka tidak ada jendela baru yang terbuka. Tetapi ketika kita menambahkan target dan rel, maka hyperlink ini akan terbuka pada jendela yang baru. Itu yang membedakannya. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah order list dan juga unorder list. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah order list dan unorder list. Order list and listed list.
Nah, kita lihat hasil perubahannya di HTML. Nah, ini adalah hasil dari codingan list, order list, unordered list, dan nested list yang saya buat tadi. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat sebuah program HTML dengan description list. Setelah itu kita save, lalu kita perbarui. Nah, ini adalah description list yang sudah dibuat. Selanjutnya saya akan membuat sebuah style dan link dari CSS. Title. Arial sans serif, Arial F3 sans serif. Background color
contoh pakai colornya ini, lalu color tiga, lalu H1 warna misalkan 007 BFF warna biru, terus itu line height 1,5 style, terus untuk linknya misalkan kita pakai style sheet type text CSS crop. Kita save, lalu kita perbarui browser HTML nya. Sebentar. Ini ada yang salah. Head title head, misalkan kita kasih body, kita kasih body, bodinya contohnya H1 contoh program HTML dengan elemen CSS, elemen style ya, style dan link. Terus paragrafnya kita bikin ini adalah contoh program HTML mencangkup elemen dan elemen style 8 gt. Atau style dan atau salah dan link dan gt untuk menambahkan gaya ke halaman. Terus
kayak CSS dapat dengan menghubungkan melalui elemen save, lalu kita perbarui browsernya. Nah, ini adalah contoh program HTML dengan tag CSS atau menggabungkan CSS dan juga linknya. Selanjutnya di sini saya akan membuat sebuah